Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai sampai bermegah-megahan hingga kamu masuk ke dalam kubur. Quran surah At-Takatsur ayat 1 sampai 2. Shadaqallahul azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari ini Allah masih melimpahkan kepada kita semuanya, baik itu nikmat iman kita sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah dengan segala aktivitas yang kita laksanakan dari pagi hari tadi sampai saat sekarang. Tapi alhamdulillah masih diberikan keimanan dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menghentikan sejenak aktivitas duniawi untuk menjalankan ibadah Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, sebelum khatib menyampaikan wasiat kepada jamaah, maka terlebih dahulu khatib juga bersiap kepada diri khatib sendiri. Jadi kalau ada nanti kata-kata yang kurang berkenan dari khatib, mohon maaf. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Ada beberapa hal yang perlu khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Dalam segala aktivitas, dalam segala kegiatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini, tentunya kita tidak luput mengerjakan amalan wajib yang Allah perintahkan kepada kita. Apa itu?
salah satunya yang menjadi tiang agama kita adalah mendirikan sholat. Kenapa sholat wajib? Kenapa Allah perintahkan sholat kepada kita? Dan salah satunya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat menghindarkan perbuatan keji dan munkar. Cobalah bapak-bapak saudara kaum muslimin, kita sholat dengan tepat waktu, dengan lillahi ta'ala, dengan bacaan yang sempurna tumakninahnya. Kalau kita sudah mulai disiplin dalam menjalankan ibadah sholat, insya Allah ibadah-ibadah manapun yang kita lakukan, pasti kita akan dengan mudah melaluinya. Makanya tak heran kita ada manusia yang bunuh diri karena masalah dunia. Karena apa? Sholat. Sholatnya masih jauh dari harapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga orang sholat tetapi perbuatannya belum dijamin oleh Allah. Masih ada orang sholat masih berbohong, masih berdusta, masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Kenapa? Karena dia belum seikhlasnya menjalankan ibadah sholat 100% untuk pengabdiannya kepada Allah. Karena itu hanya kewajiban saja. Nanti kalau tidak saya lakukan, saya berdosa itu saja. Jadi tidak heran kita lagi. Sholat hanya perintah saja. Tapi coba kita lihat bapak-bapak saudara kaum muslimin, kalau kita dengan penuh perhatian, dengan ikhlas tulus untuk mendirikan sholat, mulai di masjid kita sudah duduk dengan baik atau dimulai dengan sholat tahiyatul masjid, zikir sebelum waktu azan mengumandang, kita baca bacaan sholat dengan tumakninah. Cobalah bapak-bapak saudara kaum muslimin, karena kebanyakan dari kita bapak-bapak, mohon maaf, sholat itu asal cepat saja, tidak membaca tumakninah dengan waktu jeda. Seperti membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi baru 2 kali ruku, bacaan itu udah sami Allah liman hamidah. Jadi dalam berpindahnya ruku ke i'tidal masih membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu belum dikatakan tumakninah. Belum sempurna salat kita bapak-bapak saudara kaum muslimin. Jadi cobalah, salah satu cara kita untuk mengkhusyukkan sholat kita dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah, usahakan sebelum waktunya sholat datang, maka kita sudah datang ke masjid duluan. Kita berzikir sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat dengan bacaan yang sempurna tumakninah. Cobalah kalau sholat kita benar, bacaan kita tepat, tidak tergesa-gesa, insya Allah apapun masalah di luar sana, insya Allah kita bisa mengatasinya. Karena sholat kita disiplin, sholat kita terjaga, maka sikap kita di luar sana juga terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi topik pembahasan khutbah kita pada Jumat kali ini yang perlu kita garis bawahi adalah ada
5 panggilan kubur yang menjadi landasan kita sebelum kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal qubru yanadi kulla yaumin khamsi marratin. Kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 panggilan. Jadi makanya landasan kita di awal khutbah tadi surah At-Takatsur 1 dan 2. Alhaakumut takatsur. Lalai yang bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, hingga masuk kita ke dalam kubur. Lupa kita apa saja amalan ibadah yang kita lakukan di atas dunia ini, sampai kita tidak tahu kita mati dalam keadaan tidak beriman. Semua kita akan masuk nanti ke dalam kubur. Maka untuk itu ada 5 nasihat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam kubur nanti kita yang pertama itu kita sendiri, kita merasa kesepian, tidak ada teman. Maka anna baitu wahda. Jadi saya ini adalah rumah yang kesepian. Jadi bagaimana caranya? Faj'alu laka muannasa qiraatil Qur'an. Jadi yang menemani dari kesepian hidup kita dalam kubur nanti adalah qiraatil Qur'an. Rajin kita membaca Al-Qur'an. Kenapa? Ini adalah menjadi teman hidup kita nanti di alam kubur. Makanya dalam ruang lingkup askia kita ini, bapak-bapak saudara kaum muslimin, siswa wajib maupun guru-guru maupun tenaga kependidikan untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita diberikan sebuah wadah untuk berpacu-pacu di sana. Fastabiqul khairat. Beruntunglah sekali kita, bapak-bapak saudara kaum muslimin. Ada tuntutan, ada nasihat, ada kewajiban bagi kita, baik itu sebagai peserta didik, pendidik maupun tenaga kependidikan. Kita wajib untuk tilawatul Quran. Itulah nanti insyaallah yang akan menemani kita dalam kubur nanti. Kemudian yang kedua, dalam kuburan itu nanti gelap, tidak ada lampu, tidak ada cahaya. Wa ana baitul lumatum. Jadi kuburan aku rumahnya tempat kegelapan. Jadi bagaimana caranya? Fanawirni bisalati at-lail. Jadi kita sebagai penawarnya adalah sering mengerjakan sholat malam. Untuk apa? Untuk menerangkan kuburan kita nanti kalau kita sudah mati. Baik itu sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, itu adalah nanti yang menerangkan cahaya kuburan kita nanti. Maka untuk itu bapak-bapak saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, kita supaya kuburan kita itu terang dan bercahaya, maka adalah sholat malam. Kemudian yang ketiga, kuburan itu cuman beralasan debu dan tanah. Wa ana baitut turab. Bagaimana caranya? Fahmilul furushi wa huwa wa a'malu salihah. Jadi kuburan itu alasnya debu, alasnya tanah. Bagaimana cara kita mengalaskannya?
dengan amal soleh, dengan perbuatan baik. Jadi itulah yang menjadi alas kita nanti di liang kubur, bapak-bapak, saudara kaum muslimin, dengan beramal soleh. Kemudian yang keempat, di kuburan itu adalah tempat banyaknya binatang buas atau binatang yang berbisa. Wa ana baitul afai. Ini bagaimana caranya? Fahmilut tariqiyah wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk cara kita menghindari binatang buas atau binatang yang berbisa dalam kubur sana, bapak-bapak, saudara kaum muslimin, selama hidup di dunia ini, apapun aktivitas kebaikan kita, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Baik itu makan, minum, bekerja, dan lain sebagainya. Jangan lupa kita menyebut nama Allah. Gunanya apa? Itu nanti yang memisahkan kita atau menyelamatkan kita dari binatang buas di alam kubur atau binatang yang berbisa. Kemudian yang kelima, panggilan kubur kepada kita, bapak, saudara kaum muslimin. Aku adalah rumah tempatnya bertanyanya malaikat munkar dan nakir. Wa ana baiti soal munkar wa nakir. Jadi bagaimana cara menjawab pertanyaan munkar dan nakir itu kita bisa menjawabnya? Faktharu zahiri qawla la ilaha illallah. Kita harus memperbanyak membaca tahlil la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau kita sering melakukan zikir atau tahlil la ilaha illallah, baik itu ketika salat, ketika berzikir setelah salat, maupun dimanapun kita berada, sampai akhir ayat kita mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah kita aman dari pertanyaan mungkar dan nakir. Bapak-bapak, saudara kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita akan dimasukkan ke dalam kubur. Walaupun teman seperjuangan mungkin barangkali yang sudah mendahului kita, seharusnya itu adalah sebagai hikmah bagi kita. Apalagi kita sering melaksanakan, menyelenggarakan salat jenazah atau menyelenggarakan pemandian jenazah, mengkafani, menguburkan. Itu sebagai hikmah, ibrah bagi kita. Apalagi kita setiap saat lewat di kuburan, itu menjadikan hikmah atau ibrah bagi kita bagaimana cara kita nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur nanti. Jadi itu 5 panggilan alam kubur kepada kita, nasihat yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan barusan tadi kita dapat mengamalkannya dan mempersiapkannya nanti di alam kubur nanti. Kalau kita sudah selamat dari kubur, insyaallah di akhirat pun nanti kelak kita juga diselamatkan. Tetapi kalau dalam kubur kita sudah menderita, sudah sengsara, itu berikut-berikutnya sampai di akhir kita juga mengalami kesengsaraan. Maka untuk itu, selagi kita masih hidup, mari kita persiapkan amalan terbaik kita untuk sebelum dihisab, baik itu nanti yaumul hisab kubur maupun nanti di alam barzah maupun di akhirat nanti. Itu saja yang dapat kami khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf
Astaghfirullahalazim. Tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idnih wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun karimun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wal nahy 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar. Qimis shalah. Allah